Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas tentang trigonometri. Kali ini Ibu akan membahas mengenai perbandingan trigonometri. Oke, kali pembelajaran yang akan kita bahas dan yang kalian capai yaitu KD 37 menjelaskan rasio trigonometri di mana ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, kemudian sekan, kemudian ada kotangen pada segitiga siku-siku. Kemudian KD 47 kalian bisa menyelesaikan masa rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Nah, apa itu trigonometri? Trigonometri itu adalah nilai perbandingan, ya. Nilai perbandingan apa? Perbandingan yang dikaitkan dengan sebuah sudut. Nah, di sini ada sebuah gambar rumah adat suku Dayak ya. Rumah adat suku Dayak. Kalian bisa lihat di sini rumahnya menyerupai segitiga ya. Di mana di segitiga tersebut ada sudut-sudut. Nah, itu yang kita pakai untuk menghitung trigonometri. Jadi kalau seandainya kita pindahkan menjadi sebuah segitiga ya. Jadi dalam trigonometri ini kita akan bahas perbandingan dalam segitiganya ya. Nilai perbandingan dalam segitiga, terutama segitiga siku-siku. Ya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku bisa kalian perhatikan di sini ada segitiga ABC di mana sikunya di C ya. Nah, dalam segitiga siku-siku ini terdapat sisi-sisinya. Jadi sisi-sisinya yang miring berarti namanya sisi miring ya. Sisi miring. Kemudian yang di depan sudutnya ini kan patokannya ada sudut alfa ya. Nah, dia ada sisi di depannya. Makanya di sini ada sisi depan ya. Kemudian sisi yang menempel pada sudut alfa disebut sisi samping ya. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana perbandingan trigonometrinya? Ada yang dinamakan sinus alfa atau sin alfa. Perbandingannya adalah sisi depan, ya. Sisi depan per sisi miring. Itu dinamakan sinus, ya, dinamakan sinus. Jadi, sisi depannya si sudut alfa itu adalah sisi A kecil, jadi A per C, ya, gitu. Nah, ada yang dinamakan kosinus alfa. Kosinus itu berarti sisi berikutnya ya, itu sisi samping. Ya, jadi kosinus itu berkaitan dengan sumbu X atau sisi horizontalnya ya. Jadi sisi samping per sisi miring ya, atau bisa kalian sebut dengan sami ya. Kalau tadi sin itu sebutannya adalah demi ya. Kalau kosinus sebutannya adalah sami ya. Tapi jangan keliru ya, di mana depan, di mana samping. Jadi kalau depan itu bisa kalian perhatikan yang tanda panah yang Ibu buat ya. Di sini ada sudut alfa, berarti depannya pas mengarah ke sisinya, yaitu sisi depan. Nah, yang menempel pada sudutnya disebut sisi samping. Jadi jangan keliru di mana depan, di mana sampingnya. Nah, kalau tangan gimana? Tangan itu sisi depan ya per sisi samping. Jadi bisa disebut dengan D-sa ya. Atau di sini sisi A per B. Kalau kotangan A ya, kotangan alfa atau biasanya dituliskan kot alfa, dia ini adalah kebalikan dari tangan. Kalau tangan tadi depan per samping, nah kalau ke tangan jadi samping per depan atau sade ya. Kemudian sekan itu kebalikan dari kos, maka jadi sini miring per samping atau misa ya. Nah, kemudian kosekan itu kebalikan dari sin ya. Jadi mide ya, miring per depan. Gitu ya. Oke, dari definisi yang barusan Ibu bahas, maka didapat yang tadi ya, sekan itu kebalikan dari cos, maka bisa dituliskan 1 per cos alfa. Kosekan alfa itu sama aja dengan 1 per sin alfa. Kemudian kotangan alfa itu adalah 1 per tangen. Nah, kalau tangen alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah, kalau kotangan alfa sama juga dengan cos alfa per sin alfa.
gitu ya. Ini bisa kalian perhatikan kunci-kunci untuk mudah memahaminya ya, supaya kalian bisa mengaplikasikannya dalam menyelesaikan soal. Nah, ini contoh soalnya. Oke, diketahui sin A 2/3, di mana A itu lancip. Ya, kalau lancip berarti kan sudutnya kurang dari 90 derajat ya. Nah, tentukan nilai cos A, tan A, dan sekan A. Ya. Cos A, tan A, dan sekan A. Nah, kalian bisa membuat apa dulu segitiganya, yaitu segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku. Sin A ya, berarti sudut di sini adalah A. Ya, terserah kalian mau buat A-nya di sini silakan. Tapi harus sesuai yang mana samping dan mana depan. Nah, sisi yang menempel pada A berarti sini adalah sisi sampingnya. Ya, kemudian di sini ada sisi depannya. Ya, di sini ada sisi miring ya. Oke, nah kalau sudah kalian bisa menentukan ini, kalian tentukan angkanya. Berarti 2/3. Sin itu apa tadi rumusnya? Sin itu adalah depan per miring, demi. Nah, depannya mana? Depannya itu ini, berarti sini ada 2, di sini angka 3. Nah, untuk mencari nilai sampingnya gimana? Kalian ingat rumus Pitagorasnya. Berarti akar dari yang miringnya dikuadratkan 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Jadi berapa? 9 kurang 4, yaitu akar 5. Berarti sisi sampingnya adalah akar 5. Nah, ini besaran panjang dari masing-masing sisi. Baru kita cari yang A. Pertama adalah cos. Cos itu apa rumusnya? Cos itu adalah samping per miring. Nilai sampingnya adalah akar 5, per miringnya adalah 3. Jadi bisa dituliskan 1/3 akar 5. Itu nilai cosnya. Kemudian berapa nilai tannya? Tannya adalah, rumusnya apa? Oh, ini tadi belum Ibu tuliskan rumusnya ya. Ini adalah sani. Ya. Kalau tan itu apa? Desa. Ya, berarti D-nya 2 per sampingnya akar 5. Nah, kalau kalian menemukan akar di penyebut harus dirasionalkan dengan mengalihkan angka yang di penyebutnya, yaitu akar 5 per akar 5. Jadi 2 akar 5, kemudian akar 5 kali akar 5 adalah 5. Jadi jawabannya 2/5 akar 5. Kemudian sekan A. Sekan itu kebalikan dari cos ya. Kebalikan dari cos. Kalau cos itu dia samping per miring, berarti kalau sekan adalah miring per samping gitu ya. Atau ini sudah ada cosnya, kebalikannya apa? 3 per akar 5. Nah, sama ya, ada akar di penyebut, kalian rasionalkan. Dikali akar 5 per akar 5. Maka hasilnya menjadi 3/5 akar 5. Jelas ya? Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Jika diketahui cos A-nya 5/13, ini 13 ya. Sin B-nya 3/5, dan A dan B merupakan sudut lancip, tentukan nilai sin A ditambah cos B. Nah, berarti bisa kita menggunakan bantuan segitiga siku-siku. Ya. Nanti di sini adalah sudut A, kemudian kita buat lagi segitiganya. Nah, di sini ada sudut B. Oke. Begitu ya. Nah, di sini ada cos A 5/13 ya. Cos itu apa? Cos itu adalah rumusnya sami. Ya, nah berarti kita tentukan sa itu yang mana? Sa itu yang ini ya, samping yang nempel di sudutnya. Berarti di sini 5, di sini 13 ya. Nah, menggunakan Pitagoras, kalau di sini 13, di sini 5 ya, berarti di sini 12 ya, atau bisa kalian tulis caranya 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat, berarti hasilnya 144, yaitu 12 ya. Jadi sisi depannya adalah 12, sisi sampingnya 5, sisi miringnya 13 ya. Jadi kalau yang diminta sin A apa rumusnya? Sin A itu adalah desa. D-nya yang mana? D-nya adalah 12/13. Kemudian kalau di B,
Diketahui sin B 3/5. Sinnya itu apa? Desa, berarti 3-nya di sini, 5-nya di miring. Nah, Pitagorasnya sama caranya ya, berarti 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat, hasilnya 4 ya. Kemudian yang diminta adalah cos B. Cos B, cos itu adalah sami. Jadi hasilnya adalah 4/5. Nah, yang diminta penjumlahannya berarti 12/13 ditambah 4/5. Sama dengan ini disamakan penyebutnya, dikalikan ya, 13 kali 5 itu 65. 65 bagi 13 itu 5, 12 kali 5 60, ditambah 65 dibagi 5 itu 13 kali 4, maka hasilnya 52. Jadi hasil penjumlahannya 112/65. Ini hasil penjumlahan sin A ditambah cos B. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya tadi perbandingan trigononya pada segitiga siku-siku, sekarang pada koordinat kartesius. Pada dasarnya hampir sama ya. Tapi di sini maksudnya sama dalam bentuk terbentuknya segitiga siku-siku ya. Tapi yang membedakan adalah koordinat kartesius ini berarti kan ada yang positif, ada yang nilai negatif. Nah, itu yang perlu diperhitungkan. Ya, yang perlu diperhatikan ya. Jadi di sini ada kartesius ya. Di sini ada sudut theta ya namanya ya. Di sini ada namanya sudut theta. Di sini ada sisi A, sisi B, di sini ada sisi R. Nah, yang diketahui titik P yaitu A, B ya. Jadi keterangannya R itu adalah jari-jari, A itu adalah absis berarti yang ada di sumbu X, kemudian B itu adalah ordinat yang ada di sumbu Y, kemudian theta itu adalah sudut ya. Jadi sudut itu bisa disimbolkan dengan alfa, theta, kemudian beta, ada juga dalam bentuk huruf-huruf kapital seperti contoh yang sebelumnya tadi. Ya. Nah, bagaimana soalnya ya? Seperti ini ya, kita masuk ke contohnya langsung. Jadi jika titik P min 5,12, jadi kita gambarkan di kartesius ya. Kita gambarkan di kartesius. X-nya berarti min 5 ya, berarti kan di sini ya. Di sini min 5. Min 5. Kemudian Y-nya 12, ini ada sumbu Y. Y-nya adalah 12. 12-nya di sini ya. Berarti dia bentuk kayak gini. Nah, ini adalah titik P yang dimaksudkan ya. Titik P yang dimaksud. Nah, gini. Oke. Dan alfa adalah sudut yang dibentuk OP dengan sumbu X positif. Ya, tentukan nilai sin, cos, dan tan alfa. Ini X ya. Ini adalah Y. Alfanya di mana? Alfanya berarti di sini ya. Ini adalah alfanya. Gitu. Ya, berarti sikunya di sini ya. Ya. Jadi di sini adalah 5, sini 12, di sini 13 ya. Gitu ya. 13 dapat dari mana? Berarti akar 5 kuadrat ya ditambah 12 kuadrat ya. Nah, kemudian yang diminta adalah nilai sin, cos, dan tan alfanya. Nah, sin alfa. Nah, sin alfa itu adalah depan per miring. Nah, depannya berapa? 12 ya. Per miringnya 13. Kemudian cos alfa, rumusnya apa? Sami. Sampingnya berapa? Ini ya ada minusnya ya, jadi min 5/13. Kemudian tannya berapa? Tan alfa itu adalah desa. D-nya 12. Kemudian X-nya atau sampingnya ini 5. Jadi gitu. Jelas ya? Nah, untuk nilai trigonometri ini disajikan sudut-sudut istimewa ya. Jadi sudut-sudut yang menjadi patokan sudut-sudut lainnya adalah sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90 derajat gitu. Jadi diharapkan kalian bisa
hafal dan juga bisa paham ya, dan bisa lancar kalau ditanyakan berapa besar nilai trigonometri dari masing-masing sudut istimewa ini ya. Jadi kalau yang ditanya sin 0, cara baca ini ya, kalau ditanya sin 0 berarti hasilnya 0. Kemudian yang ditanya cos 30, maka hasilnya adalah setengah akar 3. Nah, nilai-nilai trigonometri ini didapatnya dari mana? Nilai tersebut didapat dari perhitungan segitiga siku-siku yang tadi ya. Jadi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku nanti akan dicari, maka akan dapat nilainya seperti ini gitu ya. Misalkan kita mau mencari nih, misalkan nilai 30 benar nggak sih? Hasilnya setengah akar 3 nih ya. Nah, kita buat dulu, ini 30 derajat ya, 30 derajat. Sini 1, di sini 2 ya, di sini adalah akar 3. Oke, gini ya, jadi kalau pada sudut 30 derajat, untuk membuktikan nilai-nilai ini, maka segitiga siku-sikunya, sisi-sisi pada segitiganya adalah ini ya, 1, 2 dengan akar 3 ya. Jadi 1 adalah sisi depan, akar 3-nya adalah sisi samping, 2-nya ini adalah sisi miringnya ya, gitu. Nah, bagaimana untuk nilai sin? Sin itu kan berarti sin 30 ya. Sin itu kan demi ya, demi. Berarti D-nya adalah 1, jadi 1/2. Sesuai ya. Kemudian kalau cos 30 itu kan berarti sami ya, sami, misalnya akar 3, akar 3/2, bisa dituliskan setengah akar 3. Kemudian kalau tan 30 gimana? Berarti dia desa ya, D/sah, D-nya adalah 1/akar 3. Nah, ini kan tadi Ibu bilang kalau ada akar di penyebut harus dirasionalkan atau dikali dengan dia lagi gitu kan. Jadi 1/akar 3 dikali akar 3/akar 3, maka didapatkan 1/3 akar 3. Nah, cocok ya dengan yang di sini gitu. Ini salah satu contoh membuktikan didapatnya nilai trigonometri dengan menggunakan segitiga siku-siku ya, dimana sisi pada segitiga siku-siku itu adalah 1, akar 3 dan 2 untuk nilai trigonometri pada sudut 30 derajat. Jelas ya? Jadi diharapkan kalian bisa paham dan bisa hafal di luar kepala ya. Oke, bagaimana mencari nilai trigonometri pada soal seperti ini? Tentukan nilai dari, nah untuk sementara kalian boleh sesekali mengerjakan dengan menggunakan lihat tabel trigonometri yang barusan. Tapi nanti kedepannya kalian udah harus hafal ya. Nah, untuk nomor 1, bagaimana cara menjawabnya? Kalian tinggal dilihat lagi nih tabel yang tadi ya. Sin 60, kalian lihat di tabel, sin 60 adalah setengah akar 3 ya. Dikali dengan cos 30-nya berapa? Cos 30 juga setengah akar 3. Kemudian dikurang cos 60 adalah setengah ya. Cos 60 itu setengah. Kemudian dikali dengan sin 30 adalah setengah. Nah, jadi berapa hasilnya? Ya, ini cara ngitungnya setengah dikali setengah dulu, itu 1/4. Ya, dikali akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Ya, dikurang sini 1/4. Jadi 3/4 dikurang 1/4, maka hasilnya adalah 2/4, yaitu 1/2. Untuk hasil nomor 1. Ya, bagaimana nomor 2? 2 dikali sin 1/6 pi. Ya, sin 1/6 pi dikali cos 1/6 pi. Nah, kita cari dulu nih, sin 1/6 pi berarti gimana caranya? 1/6 pi diubah ke derajat menjadi 1/6 dikali 180 derajat, maka hasilnya 30 derajat. Berarti sama aja mencari sin 30, sini cos 30. Jadi 2 dikali sin 30 berapa? Tadi sudah dijawab ya, sin 30 itu adalah setengah. Kemudian cos 30 itu adalah setengah akar 3 ya. Maka hasilnya setengah akar 3. Gitu ya. Ya,
Sekian penjelasan dari Ibu mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku maupun pada koordinat kartesius. Silakan dipahami kembali cara-caranya. Kemudian tabel trigonometrinya sering-sering dibaca, dihafalkan ya, supaya memudahkan untuk mengerjakan soal-soalnya. Dan dipahami konsep-konsepnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.